Oke, kita sudah sampai di pintu gerbang masuknya budidaya lebah dan madu kita. Tempat ini agak private karena tidak bisa sembarangan yang orang masuk tanpa izin dari kita sebagai peternak di sini. Oke, kita ketok dulu ya. Masuk ke dalam kurang lebih itu kita perjalanan 15 menit lagi ke lokasi tempat penangkaran lebah kita. Ayo ikutin terus. Kita udah sampai di lokasi penangkaran budidaya lebah dan madu. Di luas tanah 200 hektar, kita udah pakai sebahagian dari luas tanah tersebut untuk meletakkan lebah-lebah kita. Di belakang kita terhampar di sini hutan akasia yang menghasilkan nektar madu yang kita panen selama ini. Nektar akasia ini menghasilkan nektarnya dari tiak daun muda akasia tersebut yang akan keluar di pagi dan sore hari. Kenapa madu akasia itu hitam yang dari Jambi? Karena kita berada di hutan gambut yang komposisi tanah dan airnya memang hitam, sehingga ketika lebah memproses madu menjadi madu, dia menggunakan air dari kanal tersebut sehingga mempengaruhi hasil dari madu tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk melihat pemanenan madu kita. Yuk. Kita akan menjelaskan proses pemanenan dari budidaya lebah madu Apis mellifera. Pertama yaitu kita harus mengetraknya dulu. Indikator kita tetap acuannya kepada SNI, standar panen itu dari panen awal 15 hari ke depan. Semua di sini sudah mengatup, ini udah layak panen. Nah, inilah lilin-lilin lebah yang bakalan nanti bisa menjadi biskuit. Pemanenan ini tidak semua kita panen frame-framenya, pasti akan kita tinggalkan karena kita tidak melakukan penyirupan. Inilah standar yang kita gunakan, yaitu standar SNI, tidak menggunakan penyirupan. Jadi apabila kita panen ada 5 frame atau standarnya frame itu ada 7 di setiap kotak. Apabila kita panen ketujuhnya, lebah nanti kekurangan asupan, makanya 1 frame tetap kita tinggalkan. Ini adalah lilin-lilin atau biasa disebut biskuit. Nanti ini akan dilakukan penyikisan dan biskuit itu akan diproses menjadi lilin juga yang akan bisa menjadi bahan baku seperti untuk bahan baku batik, aromaterapi, dan kosmetik. Nah, hal yang paling menyenangkan ketika panen kita bisa merasakan original madu dari hasil panenan kita sendiri dan organik. Yuk, lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita proses pemisahan madu dari frame-framenya.
yang ngatur harus dibuka, diiris. Dan pengirisan ini harus hati-hati, jangan sampai mengganggu brood atau calon anak-anak lebah sebagai regenerasi selanjutnya bagi lebah. Karena usia lebah itu berkisar usianya 0 sampai 3 bulan atau sampai 4 bulan dan bakalan beregenerasi terus. Bagaimana cara lebah itu bisa beregenerasi? Dia harus banyak mendapatkan polen. Di polen itu sebagai salah satu indikator untuk regenerasi populasi dari lebah. Oke, setelah diiris, dibuang lilin-lilinnya, baru dimasukkan ke ekstraktor. Nah, inilah tempat kita biasa melakukan proses pemanenan. Kenapa harus ditutup seperti ini? Menghindarin dari masuknya lebah-lebah dan menghindari berkurangnya populasi. Karena kalau lebah itu masuk ke ekstraktor, tenggelam di madu, otomatis mati dan banyak lebah-lebah yang bisa mati, berkuranglah populasinya. Apapun itu kita tetap save bee dan save honey. Oke, selanjutnya kita akan melihat cara lebah memanen bee pollen atau yang namanya tepung sari. Bee pollen kita berasal dari bunga sawit. Aromanya berasa sekali ketika dia mengambil bee pollen. Bee pollen itu setelah diambil diletakkannya di kaki-kakinya, kemudian dibawa ke kotak lebah. Setelah dari pengambilan di bunga-bunga sawit, lebah akan membawa polen itu ke kotaknya. Di sini kita udah pasang pollen trap namanya di pintunya. Ada yang tidak kita pasang, contohnya seperti ini, yang tidak kita pasang pollen trap. Nah, yang ini kita pasangkan. Nah, ini pollen-pollen yang bakalan dibawa lebah ke dalam dan bakalan kita panen. Silahkan kita lihat pelan-pelan. Pollen itu akan jatuh ke bawah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita memasang honeycomb, madu yang lagi viral-viralnya tentang madu honeycomb. Oke, selanjutnya kita akan mengecek sekaligus melihat cara berbudidaya lebah honeycomb. Nah, madu honeycomb itu yang lagi viral-viralnya. Nah, bedanya kita ini tanpa sirupan, jadi warnanya tetap hitam seperti tekstur tanah dan tekstur air kita di sini, yaitu ketan gambut. Masih memasang fondasi-fondasinya dari sini ya. Ini udah terisi.
sebahagian, dan udah dikatupnya sama lilinnya. Sini udah terisi penuh, dan udah ditutupnya dengan lilinnya, udah dikatupnya. Pemrosesan madu honeycomb ini tanpa sirupan dan sangat berpengaruh sekali cuaca. Kalau cuaca hujan, lebah tidak bisa mencari nektar, sehingga madu-madu yang disimpannya ini sebagai makanan simpanan mereka, makanan cadangan mereka, ya dimakan oleh mereka.